Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil resume saya mengenai teknologi informasi bank syariah. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Ratna Dia Lestari dengan NIM 402190260 dari kelas PSI. Pada bab pertama, kita mempelajari tentang tren teknologi komputer di bank. Saya memahami bahwa globalisasi mendorong pemanfaatan ICT secara maksimal. ICT menyentuh segala aspek dan merevolusi perilaku kehidupan sebagai bentuk pembaruan dan percepatan aktivitas manusia modern. Salah satu faktor pentingnya adalah peningkatan penggunaan internet yang mendorong percepatan era digital, termasuk pada industri perbankan maupun industri bisnis. Di dalam industri perbankan, inovasi dan teknologi diwujudkan dari adanya ATM, phone banking, debit card, EFT POS, terus cash management, corporate interbanking, dan individual internet banking service. Sedangkan pada bisnis, hadir dengan adanya e-commerce yang dianggap sebagai sesuatu yang besar, atau e-commerce is the next big thing. Perkembangan ini dilihat dari pemanfaatan social network, terus newware marketing seperti Amazon, Yahoo, Google, marketing secara online, bisnis portal web seperti member, konten, iklan, ataupun dari MedCharge. Nah, aspek penting dalam pengembangan bisnis itu ada dua, yakni infrastruktur dan sumber daya manusia. Semakin memadai infrastruktur yang ada serta jumlah tenaga ahli ICT yang tinggi akan mempercepat pengembangan bisnis pemanfaatan ICT. Salah satu upayanya yakni perbaikan SDM, baik melalui lembaga formal maupun lembaga non-formal, yang diharapkan akan menciptakan lulusan tenaga ICT ahli, SDM yang menjadi ICT user, dan SDM yang menjadi ICT producer. ICT user adalah mereka-mereka yang menggunakan teknologi ICT, sedangkan ICT producer adalah mereka-mereka yang sudah ahli dalam ICT dan memanfaatkannya dalam kegiatan produksi. Dan dengan kategori ICT worker maupun ICT enabled. Pada bab kedua akan dipelajari mengenai e-commerce dan e-banking. E-commerce adalah perdagangan elektronik yang merupakan penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran barang serta jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi. Tipe e-commerce sendiri atau jenis e-commerce sendiri dibagi menjadi tiga, yakni e-commerce pemasaran melalui media sosial dengan transaksi secara langsung, yang kedua e-commerce proses jual beli melalui website penjualan, yang ketiga e-commerce proses jual beli di lapak online, di mana lapak online ini sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Nah, proses membangun bisnis melalui e-commerce ini harus melalui beberapa tahapan. Yang pertama, memilih produk yang akan dijual, meliputi proses penentuan produk dan cara mendapatkannya. Yang kedua, riset persiapan. Riset ini mengenai keunggulan dan kualitas produk yang akan dipasarkan serta pembedanya dari pasaran. Yang ketiga, mulai mengatur bisnis, mulai dari penetapan nama toko, belajar mengenai SEO, dan membangun situs web toko. Yang keempat, yakni menentukan metode pembayaran. Apakah melalui transaksi via rekening ataupun via pembayaran lainnya. Yang kelima, mempersiapkan peluncuran situs web, di mana dalam proses ini memastikan pemasaran digital ini akan bekerja dengan baik atau tidak. Pada proses ini memanfaatkan email marketing untuk informasi produk, informasi potongan harga, dan berita terkini toko. Masih terkait dengan bab kedua adalah e-banking. E-banking merupakan layanan yang memungkinkan nasabah memperoleh informasi, melakukan komunikasi, melakukan transaksi perbankan melalui alternatif delivery channel media elektronik, seperti ATM, EFT, EDC, internet banking, atau mobile banking. E-banking memiliki kelebihan. Yang pertama, praktis dan gratis. Yang kedua, efektivitas penggunaan layanan dalam satu waktu sekaligus. Yang ketiga, menghemat biaya operasional bank. Yang keempat, mempermudah akses berbagai transaksi perbankan. Yang kelima, akses awal layanan perbankan yang lebih cepat dan aman, seperti pembukaan buku rekening secara online. Yang keenam, memperoleh pengecekan nilai rupiah dan valuta asing secara mudah. Yang ketujuh, memberikan update produk dan berita terkini terkait perbankan secara cepat. Dari kelebihan ini ada kekurangan. Yang pertama, rawan pencurian dan penyadapan data. Yang kedua, rawan kejahatan online seperti teknik skimming, phishing, penawaran hadiah palsu atau pinjaman online palsu. Yang ketiga, rawan terkena serangan malware atau virus. Yang keempat, tidak bisa diakses jika daerahnya termasuk daerah terpencil atau susah dalam koneksi internetnya. Tren teknologi komputer di perbankan. Teknologi berkembang sejalan dengan beralihnya dunia perbankan ke dunia komputerisasi. Aktivitas komputerisasi di perbankan ditunjukkan dengan adanya aktivitas transaksi uang via mobile atau via teller.
penggunaan ATM ataupun adanya database di bank yang dimanfaatkan sebagai sinkronisasi data antara bank cabang dan kantor pusat bank. Nah, kompleksitas dunia perbankan membutuhkan suatu software sebagai penunjang aktivitasnya. Software ini termasuk dalam teknologi komputer perbankan. Teknologi komputer perbankan merupakan penggunaan komputer dan alat-alat pendukung dalam operasional perbankan meliputi aktivitas pencatatan, perhitungan, peringkasan, penggolongan, ataupun pelaporan. Teknologi komputer memberikan data dan informasi akurat bagi manajemen perbankan. Software ini diklasifikasikan menjadi 3 tipe dalam perbankan. Yang pertama, software perbankan bank. Yang kedua, software akuntansi. Yang ketiga, software perbankan non-bank. Kriteria pemilihan software. Yang pertama, dilihat dari penyimpanan data, yang harus aman dengan kapasitas database yang besar. Yang kedua, dilihat dari kemudahan penggunaan, yang dapat mendeteksi kesalahan pengoperasian, yaitu dengan memberikan error message atau memberikan petunjuk pemecahan masalah. Yang ketiga, dilihat dari keluasan atau fleksibel, di mana dapat digunakan oleh 2 bank yang kapasitasnya sama tetapi sistem dan prosedurnya berbeda. Yang keempat, dilihat dari security system atau penyediaan fasilitas pengendalian dan pengamanan software. Yang kelima, dilihat dari reporting system atau mewajibkan adanya pelaporan yang jelas dan mudah dimengerti. Yang keenam, maintenance atau meliputi aspek pemeliharaan, teknik peralatan maupun modifikasi pengembangan dan kestabilan software. Tren produk sistem perbankan dilihat dari adanya tabungan, deposito, giro, kartu kredit, ataupun trade finance. Sedangkan tren transaksinya adalah berupa pengecekan saldo, pemindahan buku tabungan, penarikan tunai, fasilitas untuk menerima pembayaran, atau juga pembukaan atau pengecekan. Nah, layanan online banking ini ditawarkan dari 3 paketnya atau 3 package. Yang pertama, paket S atau W Windows gratis dan tak terbatas. Yang kedua, paket software keuangan seperti Quicken, Money One, atau Bankno. Yang ketiga, ada paket Enterprise Resource Planning atau biasa disebut dengan ERP software. Ketersediaan teknologi dapat dilihat dari beberapa hal. Yang pertama, adanya internet. Internet merupakan jaringan media informasi global untuk umum yang berkecepatan tinggi yang menghubungkan setiap PC dengan PC baik melalui modem. Ada juga intranet, jaringan komunikasi untuk keperluan internal perusahaan atau private network. Ada juga extranet, jaringan komunikasi yang dibangun dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Ada juga World Wide Web atau biasa kita sebut dengan WWW, yakni sebuah entitas yang paling cepat tumbuh dalam fasilitas internet yang membuka dan mengirim informasi melalui saluran atau link. Ada juga e-commerce yang merupakan aplikasi perdagangan yang memanfaatkan fasilitas internet. Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia. Clearing sebagai penunjang perbankan adalah sarana perhitungan warkat antara bank yang dilakukan oleh BI guna memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Warkat clearing sendiri adalah permintaan nasabah bank untuk menagihkan piutangnya berupa uang giral atau pembayaran kewajiban melalui LPP modern dalam suatu lembaga clearing. Warkat clearing sepenuhnya dinyatakan dalam uang rupiah dan dengan nominal penuh. Biasanya terdiri dari cek biliet giro, surat bukti penerimaan, transfer dari luar kota, nota debit, atau wesel bank untuk transfer kredit. Nah, pembayaran antar bank merupakan kegiatan membayar dengan warkat bank yang dihitung berdasarkan beban dan untuk memperhitungkan rekening bank yang telah ditetapkan. Ada istilah clearing lokal. Clearing yang diselenggarakan oleh BI di antara bank-bank di suatu wilayah clearing. Wilayah clearing adalah daerah tertentu yang memungkinkan kantor memperhitungkan warkat dalam jangka clearing yang telah ditetapkan. Atas persetujuan BI ini, kantor clearing dapat dibentuk dan harus memenuhi syarat antara lain kemampuan administrasi, tenaga pimpinan dan pelaksana, ruang kantor, dan peralatan komunikasi dan lain-lain yang memadai. Ada juga istilah sistem clearing Bank Indonesia. Sistem clearing yang terdiri dari clearing debit dan clearing kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional. Sistem clearing Bank Indonesia (SKNBI) dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan efisiensi sistem pembayaran retail serta memenuhi prinsip-prinsip manajemen risiko dalam penyelenggaraan clearing.
Penyelenggara SKNBI terdiri dari beberapa pihak. Yang pertama, penyelenggara clearing nasional (PKN) yang merupakan unit kerja di kantor pusat BI yang bertugas mengelola dan menyelenggarakan clearing antar bank. Penyelenggara clearing lokal (PKL), unit kerja di kantor BI dan bank yang memperoleh persetujuan BI untuk mengelola menyelenggarakan SKNBI di suatu wilayah clearing tertentu. Bank peserta clearing, bank-bank umum dan bank pembangunan di wilayah clearing tertentu yang dikoordinatori oleh Bank Indonesia atau bank lain yang ditunjuk di wilayah itu. Yang keempat, penyerta langsung, yakni pihak yang memperhitungkan warkat langsung dalam pertemuan clearing, terdiri dari kantor BI, kantor pusat bank umum atau cabang, ataupun kantor pusat bank pembangunan dan cabang. Subsistem penyelenggaraan SKNBI dibagi menjadi dua, yakni clearing debit dan clearing kredit. Clearing debit adalah kegiatan clearing penyertaan dan pengembalian digunakan untuk debit antar bank yang disertai dengan penyampaian fisik warkat debit. Biasanya terdiri dari cek, biljet giro, nota debit, dan lain sebagainya. Clearing debit dilakukan secara lokal di setiap wilayah oleh PKL. PKL akan melakukan perhitungan debit berdasarkan DKE debit yang dikirim peserta. Hasil perhitungannya kemudian dikirim ke SSK atau Sistem Sentral Clearing untuk diperhitungkan secara nasional oleh penyerta langsung. Clearing kredit digunakan untuk transfer kredit antar bank disertai dengan penyampaian fisik warkat (paperless). Clearing kredit dilakukan secara lokal di setiap wilayah oleh PKN. Perhitungan clearing kredit dilakukan oleh PKN atas dasar DKE kredit yang dikirim peserta. Ada ketentuan khusus bagi bank pelaksana clearing. Yang pertama, wajib melaksanakan sistem clearing sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yang kedua, melaporkan clearing mingguan bersamaan dengan laporan likuiditas mingguan. Yang ketiga, mempermudah bank penyelenggara clearing dalam penyediaan uang kartal. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh bank umum atau kantor bank pembangunan. Yang pertama, mempunyai izin usaha dari Kementerian Keuangan. Yang kedua, keadaan administrasi dan keuangan bank yang memenuhi untuk memenuhi kewajiban clearing. 3. Simpanan giro masyarakat sudah mencapai 20% dari syarat modal yang disetorkan minimum bagi pendiri bank baru di wilayah bersangkutan. Yang keempat, kantor bank umum atau bank pembangunan diwajibkan ikut serta dalam clearing. Sistem informasi perbankan syariah. Dalam perbankan, teknologi menjadi unsur utama perkembangan inovasi. Fungsi teknologi yakni mendorong pembentukan bagian unit kerja atau departemen khusus, meningkatkan keefektivitas dan efisiensi pengolahan data, cepat dan intensif, yakni maksudnya menunjukkan kecepatan dan intensitivitas lebih dibanding industri lain. Penggunaan aplikasi muncul karena adanya tuntutan untuk dapat mengakomodasi semua kebutuhan terutama moneter. Nah, syarat aplikasi di perbankan secara umum yakni mampu membangun kerjasama dalam bidang teknologi informasi agar mampu menampung berbagai produk. Sifat operasional aplikasi sendiri ada correctness, yakni tingkat kemampuan aplikasi dalam spesifikasi kebutuhan user. Ada reliability, yakni tingkat kemampuan kesesuaian aplikasi dengan fungsinya. Yang ada juga efisiensi, yakni kemampuan kapasitas untuk mendukung yang bertujuan untuk menghubungkan bagian-bagian terkait. Ada juga integrity, yakni tingkat akurasi dan security aplikasi. Ada juga usability, yakni tingkat kemudahan penggunaan aplikasi dalam mempelajari, menggunakan, dan hasil outputnya, serta pengaplikasiannya. Pengaruh TI sendiri atau terhadap bank syariah, yakni membentuk SDM berkualitas. Berpengaruh juga dalam perluasan segmen pasar bank syariah. Berpengaruh juga dalam kecepatan akselerasi produk perbankan dan berpengaruh juga dalam penggunaan sistem aplikasi modern. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.